Sobat Eksis, apa kabar semuanya? Kembali lagi nih sama Kak Talita. Di video kali ini, kakak akan ngebahas soal-soal pengetahuan kuantitatif yang kakak ambil dari TOEKSIS yang ke-12. Oke ya, kita mulai. Nomor 1. Nah, di sini diketahui 2024 ada sama dengan A pangkat X kali B pangkat Y kali C pangkat Z. Dengan A, B, C, X, Y, Z adalah bilangan bulat positif. Maka nilai AX tambah BY tambah CZ adalah, nah, biasanya kalau bentuk seperti ini, biasanya adalah faktorisasi prima dari bilangan tersebut. Jadi AX, BY, CZ itu adalah faktorisasi prima dari 2024. Oke, kita cari ya faktorisasi prima dari 2024. Bisa kita pakai poin faktor. Jadi 2024 dibagi 2 dulu ya. Jadinya adalah 1012. Kita bagi lagi jadi 2, jadinya 506. Dibagi 2 jadinya 253. Nah, ini kayaknya nggak bisa dibagi 2 lagi, dibagi 3 juga nggak bisa. Kita coba dibagi 11. Dibagi 11 itu adalah 23. 23 udah prima ya, berarti udah nggak bisa lagi. Nah, berarti faktorisasi dari 2024 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 11 pangkat 1 tentunya, dikali 23 pangkat 1. Ini adalah AX, BY, dan CZ. Kalau dibalik ini yang AX, BY, CZ nggak masalah karena yang ditanya hanya penjumlahan dari perkalian variabel dengan pangkatnya. Jadi 2 kali 3 ditambah 11 kali 1 ditambah 23 kali 1. Nah, berarti sama dengan 6 tambah 11 tambah 23. Berarti sama dengan berapa? 40. Nah, jawabannya mana nih? Yang A. Gitu. Next ya. 24% dari suatu bilangan sama dengan 15% dari bilangan lainnya. Oke, bilangan yang pertama misalkan aku misalin dengan A, terus bilangan yang kedua aku misalin dengan B. Nah, berarti matematikanya gimana? 24% dari bilangan A itu sama dengan 15% bilangan B. Kita ilangin prosentasenya, berarti 24A sama dengan 15B. Nah, maka A sama dengan 15/24B. Atau kita kecilin jadi 5/8B. Gitu ya. Oke, sampai sini. Terus apa lagi dia bilang? Jumlah kedua bilangan tersebut adalah 130. Berarti A ditambah B adalah 130. A-nya kan sendiri 5/8B nih, diganti. Jadi 5/8B ditambah B itu sama aja kayak 8/8B ya. Kita samain penyebutnya. Sama dengan 130. Nah, berarti ini adalah 13/8B sama dengan 130. Maka B-nya sama dengan apa? B-nya adalah 8/13 dikali 130. Maka sama dengan 80. Kalau B-nya 80, A-nya berapa? A-nya itu adalah 8/5 dari B. Berarti 5/8 dari 80. Maka sama dengan 50. Yang ditanya apa sih? Selisih ya. Berarti yang besar dikurang yang kecil. Nih yang besarnya yang B sama yang kecilnya yang A. Berarti B dikurang A sama dengan 80 kurang 50. Maka sama dengan 30. Maka jawabannya yang B. Novan pulang dari sekolah dengan berjalan kaki pada kecepatan 4 km per jam. Berarti kecepatannya itu adalah, kecepatannya si Novan itu adalah 4 km per jam. Atau 4 aja kali ya. Terus setengah jam kemudian, Madi juga menyusul bersepeda dari sekolah dengan kecepatan 8 km per jam. Berarti kecepatannya si Madi itu adalah 8 km per jam. Gitu. Tapi kan di sini ngomongnya Madi juga menyusul kan ya, bersepeda dari
dengan kecepatan 8 km per jam. Berarti selisih waktu mereka itu adalah 30 menit. Gitu. Berarti waktunya si Madi itu adalah waktunya si Novan dikurang 30 menit. Karena kan si Novan duluan yang jalan, baru si Madi. Kayak gitu. Nah, M adalah waktu yang dibutuhkan Novan untuk menyusul si Madi dalam 1 menit. Berarti yang kita cari adalah selisih antara waktunya si Madi dengan waktunya si Novan. Berarti kita harus cari tuh waktunya Novan berapa, waktunya Madi berapa. Gitu. Atau kebalikannya, waktunya Novan dikurang waktunya Madi. Oke, kita lihat dulu ya. Oh, tapi sebelumnya kalian masih ingat nggak kalau kecepatan itu sama dengan apa? Kecepatan itu sama dengan jarak bagi waktu. Berarti J jarak bagi waktu. Berarti waktu itu apa? Waktu itu adalah kecepatan kali jarak. Oke ya. Ini adalah kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Berarti waktu adalah kecepatan kali jarak. Kecepatan kali jarak. Oke, karena dia menyusul, kalau menyusul berarti jaraknya sama dong, si Novan sama si Madi. Maka jarak yang pertama, jarak si Novan itu sama kayak jaraknya si Madi. Ini jarak ya. Jaraknya si Novan berarti sama kayak jaraknya si Madi. Nah, jarak itu kan kecepatan kali waktu. Berarti kecepatannya si Novan dikali waktunya Novan. Nah, ini sama kayak jarak kecepatannya si Madi dikali waktunya si Madi. Oke, tinggal kita masukin nih. 4 kali waktunya Novan itu sama kayak 8 kali waktunya Madi. Nah, waktunya Madi itu adalah waktunya si Novan dikurang 30. Kayak gitu. Nah, berarti kita kali silang. 4 waktunya Novan sama dengan 8 waktunya Novan. 4 waktunya Novan sama dengan 8 waktunya Novan dikurang 240. Nah, berarti 4 waktunya Novan itu sama dengan 240. Maka waktunya Novan berapa? Waktunya Novan adalah 60. Nah, kalau waktunya Novan 60, berarti waktunya Madi adalah waktunya Novannya 60, berarti waktunya Madi itu adalah waktunya Novan dikurang 30. Maka sama dengan 60 dikurang 30. Sama dengan 30. Oke, waktunya Madi itu adalah 30. Waktunya Novan adalah 60. Berarti selisih antara mereka berapa? Selisihnya adalah 30. Maka M sama dengan 30. Nah, kalau M-nya 30 berarti P-nya berapa nih? 30 kali 2, 60 ya. 60 ditambah 10 berarti 70. Yang Q-nya 3 kali 20 dikurang 10. 3 kali 30 kali kurang 10. 3 kali 30 adalah 90. 90 kurang 10 yaitu 80. Nah, gedean mana nih? P sama Q? Gedean yang Q. Maka jawabannya adalah yang B. Next, nomor 4. Nah, ini adalah soal kecukupan pernyataan nih. Pernyataan yang cukup. Coba kita lihat dulu ya. Diketahui A, B, C, dan E merupakan persegi yang mengelilingi persegi terkecil di tengah. Jika persegi terkecil yang di tengah memiliki 1 cm, luasnya 1 cm, berapakah luas dari yang B-nya? Oke, ini persegi semua ya. Jadi aku anggap aja ini adalah A, ini E kecil, ini E kecil, ini D, ini D, ini C, ini B kecil, ini B kecil. Nah, B yang kita cari adalah luas B-nya ini ya. Luas B berarti apa? B kuadrat, karena dia persegi. Berarti tujuan kita untuk mencari B kuadrat apa?
Atau kita bisa dapat B-nya apa, gitu ya. Oke, kita lihat pernyataan pertama. Pernyataan pertama itu adalah luas A ditambah luas B sama dengan 78. A sendiri itu adalah A kuadrat, luas A kuadrat, ditambah luas B itu adalah B kuadrat, sama dengan 78. Nah, kalau dilihat dari gambar, perhatikan, ini kan A-nya, ya kan? Berarti sama aja kayak B yang kecil ditambahin 1, karena yang kecil ini kan luasnya 1, berarti sisinya adalah 1 kali 1. Nah, A itu sama dengan 1 tambah B. Nah, kalau kita masukin ke atas, jadinya 1 tambah B dikuadratkan ditambah B kuadrat sama dengan 78. Bisa nggak nih dapat B-nya? Bisa, ini kan B kuadrat ditambah 2B ditambah 1 ditambah B kuadrat ya, sama dengan 78. Nanti kalian akan ketemu pakai pemfaktoran. Akan dapat B-nya, maka bisa mencari luas persegi B-nya. Maka nomor 1 cukup. Berarti pernyataan 1 saja cukup ya. Kita cek lagi pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua dia bilang sisi persegi C, B, A, dan E merupakan bilangan asli berurutan. Kalau dia bilangan asli berurutan berarti selisihnya adalah 1, ya nggak sih? Nah, di sini yang paling kecil adalah yang C misalkan. Oh, berarti B itu adalah C tambah 1. Ya nggak sih? Terus A itu adalah B tambah 1 kalau dilihat dari sini gambarnya. Yang E itu adalah A ditambah 1. Nah, kalau kita lihat lagi sama gambarnya, ini kan dari sini sampai sini itu pasti sama yang ini sebelah kanannya. Maka A ditambah E itu sama dengan B tambah C tambah D. Tinggal masukin aja kan ya. Berarti A-nya itu apa? A-nya itu adalah B tambah 1. E-nya itu apa? E-nya itu berarti A-nya kan B tambah 1 tambah 1. Berarti adalah B tambah 2. Maka ini adalah B tambah 2 sama dengan B sama ditambah C. C itu berarti B kurang 1. Yang ini ya. C kurang 1 sama dengan B ditambah D. D itu kan sama kayak C, berarti B kurang 1. Nah, nanti akan ketemu B-nya di sini. Nah, nanti kalau kamu jabarin pasti akan ketemu B-nya. Nah, kalau ketemu B berarti bisa nggak cari luas B? Bisa, B kuadrat ya. Oh, berarti pernyataan 2 saja juga cukup. 1 cukup, 2 cukup, maka jawaban yang benar adalah yang D. Nah, soal berikutnya adalah latihan buat kalian. Jadi kalian jangan lupa dilatihanin. Nanti jawabannya tolong tulis di ruang komentar. Oke, di screenshot dulu. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.